Di era digital, informasi datang seperti hujan badai, tiap detik. Timeline kita penuh berita, opini, meme, sampai iklan. Setiap hari, kita dibombardir notifikasi, update, dan pesan dari berbagai arah. Rasanya, belum sempat mencerna satu info, sudah muncul 10 berita baru yang menuntut perhatian kita. Dulu cari info susah, sekarang kita malah tenggelam di lautan data. Saking banyaknya, kadang kita bingung mana yang penting, mana yang cuma bikin panik, atau sekadar sensasi. Di tengah banjir ini, ada satu superpower yang wajib, berpikir kritis. Ini bukan cuma soal pintar, tapi soal bisa memilah mana info yang layak dipercaya, mana yang harus diabaikan. Bukan superpower ala komik, tapi kemampuan menyaring, menganalisis, dan mengevaluasi info yang kita terima. Ini adalah skill yang bisa menyelamatkan kita dari jebakan informasi palsu dan manipulasi. Tanpa ini, kita mudah termakan hoax, penipuan, atau sekadar ikut-ikutan tren. Banyak orang akhirnya mengambil keputusan gegabah hanya karena terpengaruh headline bombastis atau opini viral. Berpikir kritis bukan cuma buat akademisi, ini bekal semua orang. Dari pelajar, pekerja, sampai orang tua di rumah, semua butuh kemampuan ini untuk bertahan dan berkembang. Misal, lihat tawaran investasi untung besar di Instagram. Iklan-iklan seperti ini sering muncul, menawarkan janji manis yang menggiurkan. Orang tanpa filter kritis bisa langsung tergiur. Mereka mudah percaya dan tanpa pikir panjang, langsung klik atau transfer uang. Tapi yang berpikir kritis akan bertanya, masa sih segampang itu? Siapa di baliknya? Mereka akan cek fakta, riset, dan membandingkan sebelum mengambil keputusan. Inilah tameng kita di era digital, membedakan keputusan cerdas dan penyesalan. Dengan berpikir kritis, kita bisa melindungi diri dari jebakan digital yang makin canggih. Berpikir kritis bukan berarti sinis, tapi mencari kebenaran secara logis dan objektif. Kita belajar untuk terbuka pada sudut pandang baru, tapi tetap punya filter yang kuat. Dengan skill ini, kita lebih mandiri, nggak gampang goyah oleh opini atau tren. Kita jadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, dan nggak mudah terombang-ambing arus informasi. Ini investasi jangka panjang, bukan cuma menghindari hoax, tapi membangun kualitas hidup yang lebih baik. Berpikir kritis membantu kita tumbuhan baik secara pribadi maupun profesional. Keputusan lebih matang, hubungan lebih sehat, dan ketenangan batin karena tahu dasar keputusan kita kuat. Kita jadi lebih bijak dalam menanggapi masalah, dan lebih tenang menghadapi tantangan. Yuk, mulai aktifkan superpower ini. Latih dan asah setiap hari. Jadikan berpikir kritis sebagai kebiasaan, supaya kita siap menghadapi apapun di era digital yang serba cepat ini. Setiap superhero punya musuh, dan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga punya tantangan yang harus dihadapi dalam berpikir. Dalam berpikir kritis, musuh utamanya adalah bias konfirmasi dan pikiran emosional. Dua hal ini seringkali menghalangi kita untuk melihat kenyataan secara objektif. Bias konfirmasi bikin kita hanya cari info yang cocok sama keyakinan sendiri, mengabaikan yang bertentangan. Kita jadi cenderung menutup mata terhadap fakta yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita percayai. Pikiran emosional muncul saat emosi mengalahkan logika. Misal, langsung share berita provokatif tanpa cek fakta. Emosi seperti marah, takut, atau senang bisa membuat kita bertindak impulsif tanpa berpikir panjang. Hoax dan penipu memanfaatkan ini, memancing emosi supaya kita nggak sempat berpikir jernih. Mereka tahu, saat emosi menguasai, kita lebih mudah terjebak dan mengambil keputusan yang salah. Cara melawan, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ambil napas, beri waktu otak untuk memproses informasi sebelum bertindak. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku percaya ini? Karena fakta atau cuma cocok sama pikiranku? Pertanyaan sederhana ini bisa membantu kita lebih sadar akan bias yang mungkin mempengaruhi penilaian. Jeda singkat memberi ruang logika untuk mengambil alih. Dengan begitu, kita bisa menilai informasi dengan lebih jernih dan rasional. Lawan bias konfirmasi dengan sengaja cari sudut pandang berbeda, baca argumen lawan, dengarkan sisi lain. Jangan takut untuk membuka diri pada pendapat yang berbeda, karena disitulah kita bisa belajar. Tujuannya bukan langsung berubah pikiran, tapi melatih otak melihat isu dari berbagai sisi. Semakin sering kita melatih ini, semakin tajam kemampuan berpikir kritis kita. Awalnya nggak nyaman, tapi lama-lama pikiran jadi lebih fleksibel dan kuat. Kita jadi lebih siap menghadapi berbagai informasi yang datang setiap hari. Ini latihan penting, agar nggak gampang terjebak arus informasi. Dengan melatih diri melawan bias dan emosi,
kita bisa jadi superhero dalam dunia informasi yang penuh tantangan. Otak kita suka mode hemat energi, autopilot. Bagus untuk rutinitas, tapi bahaya kalau diterapkan ke info penting. Contohnya, cuma baca judul berita tanpa cek isi, lalu langsung percaya. Atau lihat postingan teman, langsung iri tanpa tahu cerita lengkapnya. Mode autopilot bikin kita gampang dimanipulasi dan salah paham. Untuk keluar dari jebakan ini, biasakan bertanya, apa benar? Ada bukti lain? Latih teknik 5 kenapa, gali masalah sampai ke akar. Misal, penjualan turun. Kenapa? Kurang promosi. Kenapa? Budget dipotong. Dan seterus, teknik ini memaksa otak keluar dari autopilot ke mode analisis. Jadikan bertanya sebagai kebiasaan, bukan sekadar reaksi otomatis. Dengan begitu, alarm kritis kita selalu aktif. Otak jadi lebih waspada dan keputusan lebih tajam. Hoax menyebar lebih cepat dari virus. Satu klik, ribuan orang bisa terpapar info palsu. Jurus utama anti-hoax, verifikasi. Jangan telan mentah-mentah info, apalagi yang terlalu heboh atau aneh. Cek sumber kredibel atau abal-abal. Bandingkan info di beberapa sumber terpercaya. Perhatikan tanggal, jangan sampai berita lama diangkat lagi. Selain verifikasi, latih bertanya aktif. Siapa penulisnya? Apa tujuannya? Ada kepentingan tersembunyi. Gunakan 5W1. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Waspadai judul kapital semua dan banyak tanda seru, ciri clickbait. Curigai info yang cuma beredar di grup tanpa sumber jelas. Cek foto video dengan pencarian gambar terbalik. Kalau ragu, jangan share. Menahan diri lebih bijak daripada jadi penyebar hoax. Jadilah detektif, bukan penyebar gosip. Kita cenderung merasa cara pandang sendiri paling benar. Tapi pemikir kritis tahu, ada banyak kacamata lain di dunia. Mendengarkan perspektif berbeda memperluas wawasan dan mengasah empati. Tujuannya bukan langsung setuju, tapi memahami alasan di balik pandangan orang lain. Misal, soal pembangunan jalan tol, dukung karena efisien, tapi dengar juga suara warga yang tergusur, atau aktivis lingkungan. Dengan begitu, opini kita jadi lebih utuh dan berbobot. Diskusi dengan orang berbeda latar belakang memperkaya sudut pandang. Fokuslah mendengar, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Ulangi argumen lawan dengan bahasamu sendiri untuk memastikan paham. Sikap terbuka ini pupuk terbaik untuk pikiran kritis. Diskusi itu nge-gym buat otak, tapi sering berubah jadi adu jotos verbal di medsos. Kunci diskusi sehat, pisahkan ide dari orangnya. Serang argumen bukan pribadi. Hindari logical fallacy seperti ad hominem, serang orangnya, atau straw man, memelintir argumen lawan. Dasarkan diskusi pada bukti dan logika, bukan emosi. Sertakan alasan dan data saat berpendapat. Jangan malu mengakui poin lawan yang valid, itu tanda dewasa, bukan lemah. Diskusi bukan soal menang kalah, tapi mencari kebenaran bersama. Mulai dengan niat belajar, bukan ingin menang. Ajukan pertanyaan klarifikasi, hindari kata absolut, dan gunakan contoh konkret. Jika diskusi memanas, lebih baik mundur sejenak. Tujuan akhirnya jadi lebih pintar bersama. Bertanya adalah mesin berpikir kritis, tapi tidak semua pertanyaan sama. Gunakan tangga pertanyaan untuk menggali lebih dalam. Mulai dari klarifikasi, apa maksudmu? Lanjut ke bukti, apa dasarnya? Lalu perspektif, bagaimana orang lain melihat ini? Implikasi, kalau ini benar, apa dampaknya? Terakhir, meta pertanyaan, asumsi apa yang aku buat? Naiki tangga ini untuk membongkar info, dari permukaan sampai ke inti. Awalnya melelahkan, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Off of the base, Tetri Baying. Atlet hebat menonton ulang pertandingannya. Pemikir kritis juga perlu audit pikiran. Proses ini disebut metakognisi, berpikir tentang berpikir. Cara praktis, journaling. Luangkan 10 menit menulis keputusan dan alasanmu. Tulis, hari ini aku memutuskan X karena Y. Alternatifnya A, tapi aku pilih B. Audit dengan pertanyaan, bagaimana aku sampai pada kesimpulan ini? Sudahkah pertimbangkan sudut pandang lain? Ada bias? Tujuannya bukan menghakimi, tapi belajar dan tumbuh. Dengan refleksi rutin, kita kenali pola pikir dan kelemahan sendiri. Kesadaran ini langkah pertama menuju perbaikan. Jadilah auditor pikiran sendiri, untuk terus berkembang. Berpikir kritis itu keterampilan, bukan bakat bawaan. Seperti otot, kemampuan ini harus terus dilatih secara rutin agar semakin kuat dan tajam. Tidak ada yang langsung mahir, semua butuh proses dan komitmen.
Mulailah dengan tantangan 4 minggu yang sederhana namun berdampak besar untuk melatih pola pikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Minggu pertama, sadari cara berpikirmu. Perhatikan bagaimana kamu merespons informasi, dan kenali kebiasaan berpikir otomatis yang sering muncul tanpa disadari. Catat kapan kamu menjadi emosional atau langsung menerima informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Ini langkah awal untuk mengenali bias diri sendiri. Minggu kedua, latih kebiasaan bertanya. Setiap kali menerima info penting, ajukan minimal 3 pertanyaan kritis. Misalnya, siapa sumbernya? Apa buktinya? Apakah ada sudut pandang lain? Minggu ketiga, cari perspektif berbeda. Jangan hanya puas dengan satu sumber. Baca berita dari sisi lain, diskusi dengan orang yang punya pandangan berbeda, dan dengarkan dengan terbuka. Dengan begitu, kamu akan lebih memahami kompleksitas masalah dan tidak mudah terjebak dalam satu sudut pandang saja. Minggu keempat, lakukan refleksi diri. Tulis jurnal singkat tentang keputusan harianmu, apa yang sudah baik, dan apa yang bisa diperbaiki. Refleksi ini membantu memperkuat kebiasaan berpikir kritis. Ingat, berpikir kritis adalah perjalanan tanpa akhir, proses belajar yang terus berkembang seiring waktu. Teruslah belajar, jangan ragu bertanya, dan selalu terbuka pada kemungkinan bahwa kita bisa saja salah. Dengan latihan harian, kita akan menjadi pribadi yang lebih cerdas, bijaksana, dan mampu mengambil keputusan yang lebih baik di era digital ini. Kita pun siap menghadapi tantangan dan perubahan yang semakin cepat di dunia digital. Bangun fondasi hidup yang lebih baik, mulai dari satu keputusan logis setiap waktu. Setiap langkah kecil akan membentuk kebiasaan besar yang bermanfaat untuk masa depan. Superpower ini sudah ada di dalam diri kita, tinggal diasah dan dikembangkan. Jangan ragu untuk mulai hari ini. Jadikan berpikir kritis sebagai kebiasaan utama dalam hidupmu, dan rasakan perubahan positifnya.